Diratan bro-bro Kristen Yorok Sinteko, salam sejahtera. Mandoro Bulun, Basuki Langgeng, Teguh Yono, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Sanusi MM sebagai Bupati Malang, yang insya Allah beliau di sini yang ke-6. Saya hitung pernah pembukaan ngaji kitab kuning di sini, di tanah ini, kemudian ada di BLK, kemudian ada di depan, terus ada di SD Islam Integratif Pesantren Rakyat itu, gedung sebelah utara itu pernah dilunggui, ditenggahi kalian Bapak Bupati Malang. Mudah-mudahan anak-anak yang sekolah di sini nanti jadi bupati semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata yang hadir, alhamdulillah, kerso rawuh matur suwun. Kepala Dinas Pendidikan Bapak Swaji, ambutan Pak Pur, Pak Wisnyo, Bapak saking Bina Marga, saking Satpol PP, Bapak Ibu Camat kita yang Ibu Pawening yang luar biasa, sering kesini, jarang ketemu saya. Musbintam yang lain dari Koramil, di Polsek Pak Rahmat, Habib Abdullah Babaki, Sebahuun Dawipun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Ustadz Faisal Muflis, Bapak Kepala Desa Sumberbojo, Bapak Ibu Kepala Desa Jatikui, dan Kepala Desa Sesumberbojong yang hadir, semua pejabat yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pengurus Yayasan Pesantren Rakyat, Bapak Ibu Dewan Guru, wali santri, dan anak-anakku tersayang, anak SMP SMA yang alhamdulillah nanti kalau di sini sudah hafal Alfiyah, sudah hafal Inriti, ya. Kok kemudian nggak ada kesempatan jadi kiai, nanti bisa jadi dalang. Tepuk tangan untuk anak-anak saya. Puji syukur, alhamdulillah, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua warga yang mulai 2 hari ini mengadakan wisuda PAUD, pesantren rakyat, TK pesantren rakyat, mendukung SD pesantren rakyat, SMP pesantren rakyat, yang insya Allah nanti surat izinnya 2 hari lagi akan turun. Allahumma amin. Karena sudah dirawat Pak Bupati, nanti malam selesai. Ke SMA, sudah SMA, dan alhamdulillah Bapak Bupati, tadi pagi kita mengadakan basar gratis jam 12 siang maksud saya. Kemudian penanaman pohon perdamaian, karena PSHT dan Pak Gendusa itu di mana-mana itu sering ada sesuatu. Maka tadi Ki Suroto, Ketua PSHT Kabupaten Malang, dan Gus Saiful Anam datang di tempat ini menanam pohon perdamaian, sehingga untuk menghadapi masa-masa sulit di masa yang akan datang di bangsa dan negara ini, untuk ikut menjaga dari pojok Sumberpucung keutuhan NKRI, keamanan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka tadi kita menanam pohon perdamaian. Terima kasih, tadi basar gratis disupport dari masyarakat Pujon, membawa 2 pickup sayur, alhamdulillah, dari Salak, itu dari Ampel Gading, sudah ada sate, ada gulai, ada rawon, ada kurang lebih 60 menu, ya. Itu gratis semua untuk masyarakat. Ini adalah basar gratis tahun yang ke-6. Semoga nanti tahun depan lebih meriah lagi, dan tidak ada beleh wedus, ya. Sekarang beleh wedus 4, sedianya 35, tapi karena adanya 4 dulu, kita beleh 4 dulu. Insya Allah tahun depan kita minimal lah beleh sapi 9. Kita upayakan biar masyarakat yang
belum punya kesempatan makan sate, nanti makan sate bersama Bapak Bupati Malang. Terima kasih kepada Abah Sanusi, tanpa ketipan, tanpa minta, tahu kalau di kita itu punya hajat, tahu kalau kita itu punya gawe, tiba-tiba mak kelunting selawe juta. Tepuk tangan untuk kegiatan ini. Itu padahal belum datang loh. Itu belum datang. Kalau sudah datang ini, nanti Pak Wiknya langsung nopo Gus. Nopo? Tafinya sing pundi mawon lempatane. Kalau saya itu memang saya jaga, walaupun muda saya itu kiai. Bukan Gus, karena pendiri pesantren. Lah kok goblok, juga apa-apa, sementing kiai, mereka pengasuh pesantren. Tapi santri-santri saya ini nanti bisa dites oleh Pak Bupati. Monggo kalau ini Pas Rifki ini kitab kuningnya juga bagus, jangan baca kitab kuning, kalau bisa ngikro Pak Yai. Ini ada Mas Teddy, hafal Intriti, Mas ini sudah Maji Alfia, yang pojok sana itu yang kayak Suni itu kacamatanya, Mbak Dia itu hafal Intriti juga baru seminggu yang lalu. Insya Allah santri-santri pesantren rakyat dengan prinsip yaitu Arab digarap, Jawa digowo, Barat diruat. Ngaji pinter, hafalan Qurannya tahes, nahwu soroknya tidak hanya bisa baca kitab kuning tapi bisa ngi'rab, tapi sekolahnya minimal nanti harus niru kiainya, karena kiainya S2 nya 2 kali. Saya ini magister psikologi, yang kedua MPD, dan sekarang saya lagi ngambil doktor di Unisma. Tepuk tangan. Nah, saya yang biar beca ini mungkin doktor. Apa beca kan biar, tapi lah dokter. Apa kan beca iya tapi lah dokter. Dokter kok goblok, tapi kan dokter. Nah, keluar itu. Matur nuwun. Yang kedua, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang nanti akan kita sajikan jika ada kekurangan, dan saya bergembira di sini ada dalang muda juara 1 tingkat Jawa Timur mau dalang dibayar separuh. Tepuk tangan. Ki Bayu Sasongko, putra dari Bapak dalang kita Lurah Sumberbojong, Bapak Hadi Siswoko. Alhamdulillah. Juga sindenya ini yang apa hidungnya agak mancung ini, nggak tahu niru siapa ya. Pasti kan nggak begitu kayaknya. Mbak Wanda, nanti ini suaranya luar biasa. Insya Allah juga sholat Pak Bupati. Ini hampir semuanya yogo dan macam-macam ini. Insya Allah, alhamdulillah juga pelaku sholat. Jadi dari budaya-budaya ini agar tidak diambil luar negeri, maka santri harus hadir untuk ikut melestarikan budaya, karena sesungguhnya budaya ini juga warisan leluhur kita dari para sunan, dari para wali yang dulu ngoyo-ngoyo membuat, merumuskan syair-syair untuk merangkul masyarakat yang masih betul-betul belum mengenal Allah, belum mengenal agama, sehingga pada hari kita lihat dulu umat bangsa Indonesia yang masih kembenan susunya ketok, saiki minimal wis terokan, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang jilbaban. Pelan-pelan itulah yang dilakukan oleh Wali Songo, ud'u ila sabili rabbi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang terakhir setelah minta maaf, Bapak Wiknya yang sebelah sini, Bapak Swaji pun sering ketemu, terus saking dinas pariwisata ini Pak Pur ini, nanti insya Allah kalau tak sowan-sowan di Pak Pur, oh Bu Camat kuning ngeten, pulau ini betul kan, sama dalu opo, kata telu tak sampai no, aku ngeten, kiai jaluk itu tenang, salah buang, pun mungkin ini manfaat lan barokah, pertemuan ini bisa menjadi tanda bahwa santri dan kesenian-kesenian yang berserakan di masyarakat itu bukan musuh, tapi perlu sinergi saling menyapa. Dawe Gus Dur,
agama dan budaya harus saling menyapa. Jika tidak, pasti akan mati salah satunya. Contohnya di Cordova, di Turki, di Itali, di Roma, di Spanyol. Karena masuknya agama itu dengan perang, maka diakhiri dengan perang. Kalau kita melalui perkawinan, melalui perdagangan, melalui kesenian, insya Allah, saya yakin yang Islam akan lestari Islam, yang Hindu akan tetap Hindu, yang Buddha akan tetap Buddha, yang Konghucu, yang Kristen, yang Katolik akan tetap, dan tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Malang kepada Bapak Dr. Andes Haji M. Sanusi MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk para alim, para kiai, para masyayikh, para wali, wabil khusus Kiai Cisam, pengasuh Bapak Pesantren Rakyat, dan para hadirin yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hormati para dinas pendidikan, bina marga, pariwisata, apa lagi? Satpol PP, Satpol, PUSDA, ya. Dan para kepala dinas yang wakili, Prokopim yang saya hormati, Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Kepala Desa, dan juga Ibu Kepala Desa yang hadir, Kecamatan Bukit, para tokoh masyarakat, di dalam bapaknya dalam di Soko, juga sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, Linmas, dan juga semua anggota kesenian wayang Waranggono. Juga Bapak Ibu, wali murid, juga para santri yang berbahagia, dan semuanya yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kesenian yang biasanya di halaman atau di lapangan atau di pendopo, tapi kali ini wayang di pondok pesantren. Dan namanya sudah ada inovasi, sudah ada kemajuan. Kalau dulu wayang kulit, sekarang wayang santri. Karena kalau kemarin kulit itu hanya pelambang aja, ayang-ayangan. Tapi kalau sudah wayang santri,
ini nanti diimplementasikan, dibudayakan dan diamalkan sebagai kegiatan sehari-hari. Ya, kalau kita pilih apa yang ada di pewayangan yang dulu memang penciptanya Wali Songo itu adalah fatwa atau ma'udab yang digambarkan dengan visualisasi. Jadi Wali Songo dulu mengajarkan itu tidak hanya dengan dakwah bil lisan, tapi banyak dakwah bil hal. Tetapi bagi yang tidak memahami itu kadang-kadang ya salah paham, dipikir mengada-ngada karena yang pernah saudara-saudara kita, ikhwan kita yang sebelah itu hanya memahami apa yang ada diceritakan ketika Rasulullah dulu berdakwah, sehingga yang dulu tidak terjadi yang sekarang ada itu dianggap barang baru atau bid'ah. Tapi perkembangan zaman ini selalu up to date atau berubah sesuai dengan keadaan. Nah, dasarnya selama itu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, itu menurut Rasulullah juga dianjurkan untuk dilaksanakan. Dan Rasulullah bersabda, "Antum a'lamu bima fi dunyakum." Urusan dunia itu urusanmu yang harus dilakukan, tetapi tetap koridornya kepada Al-Quran hadis. Dan saya Yai Sam, saya bukan kiai karena tak punya santri, cuma punya kepala dinas. Yaitu santrinya ya. Ya, punya masyarakat, sehingga saya bukan kiai tapi bupati. Nah, dalam perjalanan umat manusia itu selalu berkembang, dan kita yang sampai kepada santri-santri ini sudah dilatih pada akhirnya sampai istilah mujahadah tawajuh, mencurahkan segala kemampuannya dengan hati dan bisa berkomunikasi secara langsung dengan Gusti Allah. Itu nanti ya seperti yayasan sekarang ini. Jadi kalau sudah bisa mencapai kemampuan untuk hadir di sisi Allah, itu insya Allah segala kemauannya yang sesuai dengan ajaran Islam pada Allah dituruti. Amin, amin. Diberikan di akal tidak nutup, karena memang semua yang diberikan itu min haitsu la yahtasib, tidak bisa ditutup dengan akal, tapi terjadi. Ya, saya kenal Yaisam ini tidak terlalu lama, tapi kalau dilihat Yaisam membangun sebesar ini, akal sehat apalagi di camat bingung tepuk-tepuk. Di camat ini Yai karena perempuan itu jalukan. Laki itu sini kayak ini. Itu cenderung ya. Nah, inilah hakikat dari ketauhidan, keyakinan di santri-santri bila sudah mencapai ke makom itu merasakan ya, tapi semua harus sadar ya Bro. Saya Yai itu ketika di pondok, Yai saya almarhumlah Yai Yahya, mulai saya di pondok itu sanawiyah, tidak ianya masih duduk sanawiyah kelas 3 baru ngerti kakak saya, karena sama Yai tidak boleh pindah dulu setelah lulus aliyah itu pindah ke Lirboyo. Kakak saya suruh jadi nantinya baru Yai ngintini
tapi saya jarang di pondok karena saya supirnya. Jadi kalau diajak pergi sama kiai saya pulang. Mak, saya sering dampingi kiai, setiap jam 2 santri-santri dibuka, semuanya diajak tahajud. Nah, itu yang sejak saya kecil itu biasa dikerjakan, dan kalau sudah jadi biasa apapun ya biasa, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Karena dengan tahajud itu Allah janjikan memberikan maqam mahmud, itu tempat yang akan terpuji. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqam mahmud. Ini santri-santri harus dilakukan, karena kalau santri bisa, kalau kepala dinas susah katanya. Cuman sekarang sudah terlatih kepala dinas setiap pagi sholat subuh bersama, semuanya ikut sholat subuh, termasuk Pak Purwoto ini juga ikut ya. Dan itu udah bagus, ikut itu udah bagus, apalagi nanti mau sholat itu bagus lagi. Di sebagian malam itu doa yang mustajabah sudah di semua Quran dan hadis itu, dan kitab-kitab menyebutkan doa yang mustajabah itu adalah sepertiga malam setelah jam 12, karena menurut para kiai di kitab-kitab itu jam 12 catatan amal ini ditutup dan dibuka lagi setelah jam 12 sampai subuh, itu pintu langit dibuka, sehingga ketika berdoa itu waktu tengah malam itu dikabulkan. Yang masih santri ini dibiasakan ya dengan berdoa itu, nanti akan tumbuh dan keyakinan dan tawakkul kepada Gusti Allah. Insyaallah nanti hajatnya diterima semua jamaah. Nah, karena memang dasarnya kita ini diciptakan oleh Allah ya sama dengan nanti wayang ini ya. Wayang itu apa katanya dalang. Dalang ini dalam kehidupan manusia adalah Gusti Allah, dalangnya manusia, dan itu diskenario oleh Allah sebelum kita lahir. Kita dalam kandungan itu 1500 tahun yang lalu ya, Rasulullah banyak menyampaikan bahwa kejadian manusia 40 hari daging bupal, 40 hari nutfah kalau daging, terus jadi alaqah, sampai itu terus jadi bentuk manusia sempurna dalam waktu 120 hari. Ketika 120 hari kemudian ditulis, ditiupkan rohnya. Di buku yang pernah hamil pertama kali janin berdetak itu umur 120 hari, dan itu sinkron dengan ilmu biologi sekarang yang dipelajari, karena memang ilmu kedokteran ini asalnya dari Islam. Yang terkenal adalah Ibnu Sina, itu dokter Islam yang ngambilnya dari Al-Quran dan hadis, dijadikan sebuah buku ilmu kedokteran yang ketika perang salib buku-bukunya itu diambil oleh orang Barat, orang Eropa, yang dulu kerajaan Islam terbesar di Cordova di Spanyol. Itu masjidnya besar sekali, saya pernah ke sana ya, separuh tetap masjid, separuhnya jadi gereja, masjid di Cordova. Waktu Muawiyah ya. Nah, itu terjadi dulu ya, dan itu ya memang kejadiannya. Tapi Allah adil, di Indonesia pun bekas pura itu jadi masjid. Kalau kita punya pura yang jadi masjid ada di
Sunan Kudus itu puranya orang Hindu. Ya, jadi Hindu dan Islam ini sejak dulu itu udah menyatu. Ya, jadi kalau sekarang kira-kira persoalan agama ini terlambat karena zamannya Rasulullah agama-agama ini dilindungi dengan piagam Madinah, yang Kristen, Nasara sama Yahudi itu dilindungi ketika zamannya Rasulullah. Dan itu di dalam Al-Quran Allah memang tidak menghendaki umatan wahidan itu tidak dikehendaki sebagai bangsa yang satu. Maka kalau di Indonesia ada yang neko-neko mau mendirikan NII, itu mengingkari ajaran Al-Quran, karena Allah tidak menghendaki negara Islam itu tidak dikehendaki. Ya, semuanya berbeda-beda tapi jadi satu persamaan, yaitu satu kesatuan. Jadi kalau ada orang yang ingin semuanya Islam semua, ya hanya keinginan, tapi Al-Quran tidak mengajarkan itu. Maka hanya diajak kita sebagai manusia yang beragama, ngajak untuk ke jalan Allah ini dengan cara yang terbaik. Yang disampaikan tadi oleh Qari, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan kebaikan dengan cara mau'izah hasanah, itu dengan cara yang terbaik, bil hikmah dengan budi pekerti yang bagus juga. Tidak boleh dipaksakan orang harus ikut Islam, tidak ikut tak tempeleng, tidak ikut tak bom, tidak ikut tak paten, itu tidak boleh. Itu mengingkari ajaran Islam yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama. Jadi dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamaku. Makanya karena tidak ada pemaksaan, maka tidak dibenarkan orang dipaksa beragama. Jangankan kita, Rasulullah ditegur oleh Allah ketika memaksakan Abu Lahab untuk masuk Islam. Itu pamannya Nabi sendiri memaksa supaya Abu Lahab selamat dari siksa Nabi neraka, itu dipaksa. Maka turun ayat ila bidrisin ila tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu surat Al-Lahab itu memperingati Rasulullah bahwa urusan keimanan itu urusannya Allah, tapi urusan dakwah itu urusan manusia. Maka manusia hanya bisa berikhtiar, ya, karena sudah didahului dengan takdir tadi, umur 120 hari di dalam kandungan, wa nufikhu fihi ruh wa tufibi alaihi biarbati asya'a di kitab rizki wa amalihi wa ajalihi wa saqiyah wa sa'idah. Jadi umur 120 hari dalam kandungan itu skenario kita sebagai wayangnya Allah sudah ditulis di kitab rizki. Rezekinya sudah ditulis. Jadi kalau Pak Kiai sekarang rezekinya banyak, memang sejak dulu itu sudah ditulis. Amin. Satu pun. Amin. Wa ajalihi, umurnya sudah dipastikan. Umur itu tidak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dipendekkan. Semua orang pasti mati. Kapan mati tergantung Gusti Allah, dan di mana kita mati juga tidak tahu. Matinya seperti apa nanti juga tidak tahu. Ini sudah ada ada ketentuannya semua, maka dilambangkan jadi wayang. Ya. Setelah ajalnya kita rezeki, ya. Kita rezeki jadi wa amali, perbuatannya aslinya wayang itu sama, mau dimencak-mencak, penkilaan, petakilan, itu sudah ditata oleh Gusti Allah. Sing nata supaya dalang. Bacanya sing apa yang menentukan dalang.
mau dimasukkan kotak, mau dijadikan lakon, mau cari wayang, itu pasti katanya Gusti Allah. Ya. Itu dalam pewayangan seperti itu, ya ada dasarnya sebenarnya. Wasabiya wasaidahulan, lalu nasib baik dan jeleknya sudah diatur Gusti Allah. Maka dari itu al-insan ditakdir wallahu bitakdir, manusia berusaha, Allah yang menentukan. Bagi anak-anakku santri sekarang ikhtiar, tapi jangan lupa berdoa. Maka Kiai Haji Omar Rama yang terkenal lagunya Perjuangan dan Doa. Ini rangkaian. Jadi karena sudah diatur semuanya oleh Allah, kalau tidak percaya besok sampai datang ke pasar, ada orang jual emas, tukunya gadget, emasnya yang jual sama, warnanya sama, ada yang kuning, ada yang putih, kadarnya karat, 24 karat, beratnya kadarnya gram. Yang jual beda, rezekinya apa gitu. Yang jual sama, tapi rezekinya apa? Karena yang ngatur rezeki Gusti Allah, ikhtiarnya manusia sama. Nah, kita di Sumber Pucung mungkin punya sawah tanamin padi. Padi satu petak dengan petak lainnya cecer berjalan. Yang punya beda, timbang hasilnya gak akan sama, pasti. Satunya kena urang, satunya enggak. Itu ikut rezekinya, ikut yang punya. Tapi nanduknya semuanya ikut. Sama santrinya enggak sama berarti rezeki. Sama kepala desanya enggak sama. Urusan rezeki, urusan amal, urusan umur itu sudah diskenario oleh Allah. Maka ikuti syariat anak-anak sekalian yang diajarkan oleh Allah. Lebih ingin seperti Yesab itu sudah dijabarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Siapa yang ingin ya rezekinya gampang tanpa diduga, itu harus takwa kepada Allah. Takwa itu imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini kuncinya perang sukses, itu harus takwa, benar-benar takwa kepada Allah. Dengan cara apa? Supaya kita tidak kena musibah. Allah sudah memberikan caranya atau syariatnya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makan Allahu ya'tibahum wa antahihim wa makan Allahu ma'atibahum lahum yastakbirun. Allah tidak akan memberi cobaan kepada manusia ketika dia bersama Rasulullah. Dan sekarang baca salawat, kalau dan Allah tidak akan memberi cobaan kepada orang yang selalu baca istighfar. Karena anakku sekalian, jika kepingin belajarnya, usahanya jadi kiai, selalu baca istighfar, selalu baca salawat. Insya Allah nanti hidupnya akan dilindungi oleh Allah. Ya, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Karena Allah menjamin bahwa orang yang selalu baca istighfar, segala kesulitannya akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, dan segala kerupakannya Allah akan berikan jalan kebahagiaan, dan segala kebutuhannya, masalah rezeki akan diberikan langsung oleh Allah yang haitsu la yahtasib. Tak bisa akal tak ngatur kalau sudah bicara ilmu yang begini. Semuanya karena memang itu ajaran atau pemberian Allah yang bisa dibuktikan dan dirasakan oleh yang bersangkutan. Rasulullah bersabda, ini janjinya Rasulullah, janjinya Allah melalui Rasulullah, man lazimal istighfar. Nah, ikrabnya salah, itu benar ya itu. Saya ngaji kupingan Pak. Sapa wong kang terus menerus al istighfar ing maca istighfar. Man lazimal istighfar, Allah itu jawabnya man tadi ya.
Ja'alallahu fi kulli dhaiqin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik di setiap kesulitan. Itu istighfar. Sampai tidak bisa punya utang akeh mau istighfar. Bisa lunas pokok belum bayar. Itu pasti. Dan bisa bayar. Ya. Nek nemen punya utang tiap malam 41 hari muncul Sayyidul Istighfar ping 1000 agar setelah jam 1 gak suwe nanti sing dutang gak turun dibayar. Ya boleh buktikan nanti ya, nek utangnya akeh gak iso nyaur, duit yang buat nyaur gak ada, moco istighfar Sayyidul Istighfar ping 1000 tiap habis jam 2 salat tahajud 2 rakaat 3 rakaat witir moco Sayyidul Istighfar. Ini udah Allah utangnya insya-Allah lunas, nemuai duit yang datang. Wa fi kulli dhaiqin wa fi kulli hammin faraja man lazimal istighfar ja'alallahu fi kulli dhaiqin faraja wa fi kulli hammin faraja, dan di tiap kerupakannya itu diberikan jalan kebahagiaan. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar rezeki min haitsu la yahtasib yang tidak bisa diduga oleh manusia. Itu kalau sudah sampai di sana itu sudah bisa merasakan, dan semua para kiai itu yang terjadi. Karena saya sudah banyak kiai yang saswani itu ya kalau ditanya dari mana biaya, dari Gusti Allah. Dan banyak yang sudah cerita ke saya, kiai-kiai besar termasuk Habib Sagaf Parung yang ijazah sholawat Sajaratul Nuqud ke saya itu ya sama harta karun yang datang ya di rumahnya tahu-tahu nemu sembrut sebesar kenongan ini dijual paling 1,5 miliar. Di dalam rumahnya digali, yang gali tukang itu nemu banyak ya. Jadi harta min haitsu la yahtasib itu pasti ada karena itu janji Allah dalam Al-Quran dan hadis. Harta karun kalau ceritanya dulu itu pasti ada, cuma riadohnya ya harus bertakwa kepada Allah dan minta kepada Allah dengan baca sholawat, baca istighfar. Jadi anak-anakku sekalian mulai sekarang rajin baca sholawat, baca istighfar. Engkau mulai teko pondok insya Allah suki. Amin. Itu katanya ijazahnya Habib Sagaf Parung ke saya. Nah mulai sekarang saya ijazahkan sholawat suki, sholawat Sajaratul Nuqud, sholawat orang tua. Nanti yang punya HP YouTube bukan sendiri ijazah sholawat Sajaratul Nuqud dari Habib Sagaf Parung. Ya, itu bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ping petang habis. Semua yang hadir nanti mulai sekarang baca itu. Insyaallah tidak pernah kekurangan, tapi pikir wae butuh duit asal butuh itu dapat. Nanti ya Isam kalau rutin baca itu insyaallah niru Habib Sagaf Parung, pondok santrinya 12.000, pondoknya bagus, santrinya gratis semua sampai perguruan tinggi. Habib kok bisa sampai santrinya 12.000 makan dijamin, cuci dijamin, pondok terus SPP yang sekolah keluar dijamin oleh pondok sampai perguruan tinggi sampai lulus sarjana. Dari mana tuh? Ya sholawat saja itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dibaca 400 kali setelah sholat isya. Jadi waktunya setelah isya sampai subuh, dibaca kapanpun boleh sambil gendingan begini, gendingan ya baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ping petang habis. Ya, itu insya Allah rezekinya gampang. Boleh dicoba, kalau si repot nanti ngomong saya. Berarti kurang sebulan dan minta pasti dikasih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik santri,
saya ijazahkan, ya nanti dijawab saya terima atau kopit. Saya ijazahkan amalan sholawat Sajaratun Nutut seperti Habib Sakab ijazah kepada saya. Saya terima kofil tuh. Al-Fatihah. Ya. Itu yang bisa sampaikan, mohon maaf ya. Jadi saya jadi bupati itu selalu mengajarkan amaliyah yang mengarah kepada Malang makmur, dan alhamdulillah bertahap Kabupaten Malang sudah mulai dari disiplin menjalankan ibadah ini sudah mulai banyak, zakatnya sudah mencapai dana hampir 9 miliar, dan kita berharap nanti bisa 1 miliar. PAD sudah mendekati 1 triliun, sehingga nanti banyak yang kita lakukan kepada masyarakat dan pemerintah jalan. Insyaallah tahun depan untuk jalan saya anggarkan 600 miliar, sehingga nanti jalan-jalan bisa bagus semua. Kata kalau kelayakan dan sangat mau ini. Nah ini bertahap ya. Dan ya karena memang semuanya dari Gusti Allah, dan saya minta Allah untuk Malang menjadi Malang makmur, semua kebutuhannya itu tercukupi. Insyaallah ini bertahap semuanya akan dapat bantuan, dan tahun ini saya dapat bantuan dari Impres maupun Menteri PUPR tidak kurang dari 2 triliun. Itu di luar APBD. Ini barokahnya, fadilahnya warga masyarakat yang selalu bersolawat, selalu beristighfar, dan masyarakatnya semuanya menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga dari Allah lau ana ahlul qura ya, kalau masyarakat ya, di dalam satu daerah kabupaten amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh, Allah akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Salah benar ya. Itu dalam Al-Quran. Jadi Allah, kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka masyarakatnya akan mendapatkan rezeki dari langit dan bumi, dan ini di Malang sudah kelihatan. Dari APBD-nya selalu naik, pendapatannya selalu naik, dan PAD-nya selalu naik. Mudah-mudahan terus berkembang dan naik ya, masyarakat Kabupaten Malang menjadi makmur. Dan saya minta para santri mulai sekarang ya, saya minta ya, ini amalkan. Pertama, sholat tahajud, dasarnya jelas Al-Quran. Berapa rakaat menurut Rasulullah? Sholatul lail masna wa masna, 2 rakaat 2 rakaat, minimal 4. Ba'an khawfat subha, nek khawatir mepet waktu nilang subuh, fasol di rakaatan, maka sholatnya 1 rakaat, tutiru biha, kamu sholat witir. Tapi sholat witir itu kalau bisa 3. Jadi kalau mau sholat tahajud itu yang lebih bagus mendekati subuh, sehingga setelah sholat tahajud, sholat witir, baca istighfar, baca salawat, lalu sholat subuh. Ini dirutinkan, insya Allah tidak akan nemu kesulitan dalam kehidupan, semua kehidupannya dibimbing. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, agak panjang, tapi karena ini santri-santri biar nanti jadi bekal kehidupannya. Dengan begitu insya Allah semua santri akan jadi bahagia, jadi sejahtera, dan kecukupan segala kebutuhannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Bupati untuk tetap di tempat, dan kami undang Kiai Abdul Wasar Ki Bayu Sangsongko dalam rangka penyerahan lakon wayang Sunan Kalijogo sebagai tanda dimulainya pagelaran wayang santri. Kepadanya disilakan.